Salam sehat Indonesia. Sehat Indonesia bersyukur. Perkenalkan, nama saya Aniza Ika Setianingsih. Saya Aisyah Mutiara Kolbi. Saya Mahmuda Cumi Haryono. Saya Lilin Pramita Dewi. Saya Rara Angistis Karlangit. Dan saya Endah Norandraini. Kami dari Prodi Diploma 3 Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan rumah tangga ataupun keluarga. Selamat untuk menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari aktivitas-aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan juga mengepel lantai. Dan tidak kita sadari pula dari aktivitas tersebut dihasilkan output ataupun keluaran yang dipandang dari segi kesehatan perlu dilakukan penanganan secara khusus. Sebut saja namanya limbah cair. Berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, jumlah rumah tangga yang membuang limbah cairnya langsung ke sungai ataupun ke selokan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 52,1%. Persentase tertinggi diambil alih oleh permukiman perkotaan yaitu sebesar 63,2% dan permukiman pedesaan sebesar 38,6%. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dimanapun berada, limbah cair rumah tangga ataupun domestik perlu dilakukan penanganan secara khusus. Mengingat limbah tersebut ternyata memberikan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roman et al. Pada tahun 2016, menyebutkan bahwa limbah rumah tangga ataupun limbah domestik menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap sungai. Utamanya adalah limbah cair rumah tangga. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan terhadap kualitas air sungai. Kemudian pada penelitian berikutnya, yaitu penelitian dari Junaidi dan juga Hasanah pada tahun 2014, menjelaskan bahwa limbah cair rumah tangga ataupun limbah cair domestik menyebabkan terjadinya kanker pada manusia karena adanya paparan intensitas yang cukup tinggi. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan limbah cair rumah tangga? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor P68 Tahun 2016, disebutkan bahwa air limbah ataupun air limbah rumah tangga atau domestik itu berasal dari kegiatan-kegiatan sehari-hari manusia yang berhubungan dengan air bersih, seperti halnya memasak, kemudian mencuci, dan juga mengepel. Untuk yang memasak, biasanya limbah cair rumah tangga akan dihasilkan dari proses pencucian bahan, pencucian alat makan, dan lain sebagainya. Untuk proses pencucian baju dan juga pencucian pakaian seperti biasanya, itu akan menghasilkan yang namanya limbah deterjen, yang potensinya sangat besar sekali terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Meskipun berasal dari sumber yang sama, yaitu rumah tangga ataupun domestik, limbah ini ternyata memiliki jenis, karakteristik, dan juga teknik pengolahan yang berbeda-beda. Kemudian terdapat juga dampak serta manfaat dari limbah cair tersebut yang juga berbeda. Lalu bagaimana dengan perbedaan tersebut? Pada sesi berikutnya akan dibahas mengenai jenis, kemudian karakteristik, kemudian ada teknik pengolahan, dan juga dampak serta manfaat dari limbah cair rumah tangga itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa limbah cair rumah tangga terdapat dua jenis. Jenis yang pertama yaitu grey water, di mana air limbah tersebut merupakan air limbah non-kakus yang berasal dari kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Air limbah grey water langsung dibuang ke tempat saluran drainase maupun perairan umum. Jenis limbah cair yang kedua yaitu black water, di mana air limbah tersebut merupakan air limbah kakus yang langsung dibuang ke saluran septic tank. Demikian rekan-rekan yang perlu diketahui mengenai jenis-jenis limbah cair rumah tangga. Nah, bagaimana karakteristik limbah cair? Untuk karakteristik limbah itu sendiri,
cenderung mengandung sifat fisik dan sifat kimia. Untuk sifat fisik itu sendiri dapat diamati oleh diri kita sendiri, contohnya seperti bau, rasa, kejernihan, maupun suhu. Pada dasarnya, limbah cair rumah tangga mengandung beban organik yang tinggi, seperti contoh minyak, lemak, maupun protein. Seperti contoh, jika bahan organik terlalu dalam air dapat mengambil seluruh oksigen dalam air. Hal ini mengakibatkan terganggunya ekosistem di dalam air, serta dapat mengakibatkan fatal jika mengandung bahan beracun, seperti contoh unsur-unsur logam berat. Pada dasarnya, limbah perkotaan disalurkan dengan sistem drainase. Drainase memiliki fungsi utama sebagai saluran pembuangan dan saluran air limbah dapur dan juga tinja. Fungsi lain dari drainase adalah sebagai penyalur air limpasan ketika musim hujan. Solusi penanganan air limbah perkotaan adalah menggunakan sistem terpusat. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi. Ada berbagai cara sistem penyaluran limbah perkotaan. Yang pertama adalah menggunakan sistem pengumpulan pribadi dari rumah ke rumah yang disalurkan ke bak kontrol. Yang kedua adalah menggunakan sistem pengumpulan lokal. Yang ketiga, menggunakan pengaliran dan pengangkutan dengan stasiun pompa dan truk tangki. Yang keempat adalah menggunakan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sistem pengelolaan pedesaan disesuaikan dengan letak rumah masing-masing. Hal ini cocok dengan sistem terpusat yang dikelola mandiri oleh masyarakat dengan memperhatikan kemiringan tanah minimal 2%. Ketersediaan lahan yang cukup juga merupakan faktor penting dalam pembangunan IPAL, mengingat rata-rata luas tanah di pedesaan yang tidak padat penduduk. Apabila terdapat rumah yang tidak memenuhi syarat, maka dapat dilakukan pengelolaan air limbah menggunakan sistem pemompaan. Demikian pengelolaan air limbah perkotaan maupun limbah pedesaan. Baik rekan-rekan sekalian, air limbah cair rumah tangga sangat perlu untuk dikelola. Jika air limbah tidak dikelola, maka dapat menimbulkan dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dampak buruk tersebut dapat berupa, yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Jika air limbah langsung dibuang ke air, sungai, dan tanah, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga ekosistem yang ada di sekitarnya dapat rusak. Yang kedua, gangguan pada estetika. Air limbah yang dibuang langsung dapat menyebabkan bau, air yang berwarna keruh. Hal tersebut dapat mengganggu keindahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, air limbah yang tidak dikelola akan mengandung mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit bawaan air atau yang biasa disebut dengan waterborne disease. Selain itu, air yang tercemar juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyebab penyakit seperti nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitarnya. Baik rekan-rekan sekalian, air limbah apabila kita kelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Manfaat bagi masyarakat seperti terhindar dari penyakit kulit seperti gatal-gatal, penyakit infeksi, penyakit pernafasan, resiko bayi lahir cacat. Selain itu, apabila kita mengelola limbah dengan baik akan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Manfaat bagi lingkungan seperti meningkatkan kualitas air, tanah, serta udara. Ikan atau organisme di dalam air tidak akan punah. Tanah tidak tercemar sehingga tanaman maupun tumbuhan tidak akan mati. Aliran air sungai juga akan menjadi lebih lancar. Demikian rekan-rekan manfaat dari air limbah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, demikianlah yang dimaksud dengan limbah cair rumah tangga ataupun limbah domestik. Kita telah mengetahui bahwa limbah domestik itu ternyata ada dua jenisnya, yaitu grey water dan juga black water. Namun, saat ini yang perlu kita perhatikan secara khusus adalah limbah grey water itu sendiri, karena selama ini belum dilakukan penanganan dengan baik dan benar. Lalu untuk karakteristiknya, limbah grey water ini sendiri mengandung bahan organik yang cukup tinggi, seperti lemak, minyak, dan juga protein. Maka dari itu perlu dilakukan suatu pengolahan agar limbah cair rumah tangga ini bisa dikelola dengan baik, yaitu dengan memperhatikan wilayah permukiman, yaitu ada dua, perkotaan ataupun pedesaan. Hal ini untuk menentukan jenis lahan, kemudian teknik pengolahannya bagaimana, itu juga bergantung dengan kondisi wilayah masing-masing. Kemudian untuk dampaknya sendiri ini sangat cukup besar
karena ternyata limbah cair rumah tangga ini dapat berdampak terhadap lingkungan maupun berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Lalu dari segi manfaat, apabila dilakukan pengolahan dengan baik, maka lingkungan kita akan menjadi sehat dan kita pun bebas dari yang namanya penyakit berbasis lingkungan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik kembali. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video di channel kami. Jangan